Kemudian energi-energi dalam bentuk NADH dan FADH yang belum bisa dipakai oleh tubuh, maka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu sistem transfer elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di channel Belajar Biologi Asik bersama saya, Ibu Leni Tina Marlinda. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas mengenai respirasi aerob, yaitu tahap yang terakhir tentang sistem transfer elektron. Kita langsung masuk saja ke materinya ya. Sistem transfer elektron disebut juga dengan fosforilasi oksidatif. Ini merupakan tahap keempat atau tahap terakhir dari proses respirasi aerob. Berbeda dengan dua tahap sebelumnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs yang terjadi di matrik mitokondria, sistem transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Pada dasarnya, di STE ini adalah tahap perubahan NADH dan FADH menjadi ATP. Jadi tubuh kita ini tidak bisa menggunakan energi selain dalam bentuk ATP. Oleh karena itu, energi-energi dalam bentuk lain yang dihasilkan pada tahap-tahap sebelumnya, baik itu dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif maupun siklus Krebs, itu harus diubah dulu menjadi ATP baru bisa dipakai oleh tubuh. Mungkin bisa dianalogikan kayak money changer-nya energi lah ya di dalam sel. Jadi nanti satu NADH begitu masuk STE, dia akan ditukar menjadi 3 ATP. Sementara 1 FADH ini akan dihargai sebesar 2 ATP. Sehingga hasil total nanti energi yang dihasilkan dari STE itu adalah 34 ATP. Jadi kalau ada pertanyaan energi terbesar yang diperoleh dari tahapan respirasi aerob itu diperoleh dari tahap apa? Ya sistem transfer elektron, karena dari sini kita memperoleh 34 ATP. Selain ATP, di sini juga nanti akan dihasilkan H2O. Pada tahap ini juga, oksigen yang kita hirup dari udara itu akan dipergunakan untuk menangkap elektron terakhir. Oke, ini proses lengkapnya. Jadi, sekali lagi bahwa STE ini terjadi di membran dalam mitokondria. Oke, kita lihat lagi sekilas bahwa mitokondria itu punya 2 membran. Ada membran luar, ini yang berwarna coklat. Kemudian ada membran dalam, ini yang berwarna coklat susu. Kemudian di antara membran luar dan membran dalam ini ada ruang intermembran. Kemudian di dalam membran dalam, di bagian dalam membran dalam itu ada matrik mitokondria. Oke, kita besarkan membran dalam mitokondria ini bentuknya seperti ini ya. Jadi ini inner mitochondrial membran. Membran dalam mitokondrial itu bentuknya phospholipid bilayer. Jadi ada fosfat, ini yang bulat-bulat, kemudian ada lipid sebagai ekornya dan terdiri dari 2 lapis, maka disebut dengan bilayer. Di antara fosfolipid tersebut itu ada protein integral. Ini ada kompleks protein 1, protein 2, 3, 4. Kemudian ada juga kompleks protein yang khusus untuk mencetak ATP. Disebut dengan ATP sintase. Ini bagian matrik. Jadi ini yang berwarna pink ya, pink Sunda, ini disebut dengan matrik mitokondria. Kemudian bagian ini di atasnya ini adalah ruang intermembran. Jadi diawali dengan NADH, itu akan menempel di kompleks protein
1. Ketika menempel di kompleks protein 1, NADH ini akan terurai menjadi NAD plus plus H. NAD-nya akan tetap berada di matrik mitokondria, nanti sebagai bahan dasar untuk pembentukan NADH kembali, sementara H plusnya itu akan dipompa oleh protein integral menuju ke ruang intermembran. Sementara elektron yang dibawa oleh NADH ini akan ditransfer dari satu kompleks protein, kemudian diteruskan ke koenzim Q, kemudian diteruskan lagi ke kompleks protein 3. Di kompleks protein 3, begitu elektronnya sampai sini akan kembali mengeluarkan kompleks protein ini akan kembali memompa satu ion H. Kemudian dilempar lagi ke sitokrom C, dilempar lagi ke kompleks protein 4, dan di sini kembali dipompa satu ion H+ menuju ke ruang intermembran. Selanjutnya, elektron ini akan keluar dari protein integral menuju ke matrik mitokondria. Dan ketika sampai di matrik mitokondria lagi, elektron ini akan ditangkap oleh oksigen sebagai penerima elektron terakhir yang nanti akan berikatan dengan ion H membentuk H2O. Jadi dari satu NADH itu akan menghasilkan 3 ion H. 1, 2, 3. Ion H ini nanti akan masuk ke ATP sintase menuju ke matrik mitokondria. Begitu masuk, setiap satu ion H masuk ke ATP sintase, maka dilepaskanlah energi yang digunakan oleh ADP untuk mengikat fosfat membentuk ATP. Sekali lagi, ketika ada ion H yang masuk ke ATP sintase, maka energi yang dilepaskan itu akan digunakan untuk mengikat fosfat oleh ADP menjadi ATP. Artinya, semakin banyak ion H yang masuk ke ATP sintase ini, maka energi yang dihasilkan akan semakin besar. Karena satu NADH ini mengeluarkan 3 ion H, 1, 2, 3, maka dihasilkanlah 3 ATP. Sementara 1 FADH yang mengeluarkan 2 ion H, maka ketika 2 ion H ini masuk ke ATP sintase akan menghasilkan 2 ATP. Maka itu diperoleh bahwa 1 NADH itu setara dengan 3 ATP dan 1 FADH itu setara dengan 2 ATP. Untuk lebih jelasnya, mari kita hitung bersama jumlah energi total yang diperoleh dari respirasi aerob dengan menggunakan gambar berikut. Jumlah total ATP yang diperoleh melalui respirasi aerob. Jadi respirasi aerob itu adalah respirasi yang memerlukan oksigen. Respirasi ini melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif atau DO, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Bahan dasarnya adalah glukosa yang kita peroleh dari hasil proses pencernaan makanan. Glukosa ini akan masuk ke tahap yang pertama, yaitu glikolisis. Pada tahap glikolisis, glukosa diubah menjadi 2 asam piruvat.
menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. 2 asam piruvat ini akan masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap kedua, dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap yang kedua ini, asam piruvat akan diubah menjadi asetil-CoA. Selain menghasilkan asetil-CoA, pada proses DO juga dihasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Selanjutnya, asetil-CoA ini akan masuk ke siklus Krebs. Di siklus Krebs nanti asetil-CoA ini akan ditangkap oleh oksaloasetat dan akan diubah menjadi beberapa bentuk asam lainnya, sembari nanti akan dibentuk energi dari proses pengubahan asam-asam tersebut. Hasilnya adalah 2 ATP, kemudian 6 NADH dan 2 FADH serta 4 CO2. Energi-energi dalam bentuk NADH dan FADH yang dihasilkan dari 3 tahap ini akan masuk ke tahap yang keempat, yaitu sistem transport elektron. Di STE, 1 NADH itu akan ditukar atau akan diubah menjadi 3 ATP. Jadi kalau ada 2 NADH, berapa ATP yang dihasilkan? Ya, 2 kali 3, yaitu 6 ATP. Loh, kok kenapa ini ada 4? Harusnya 6. Gitu ya. Nah, ingat bahwa proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma untuk organisme eukariotik. Sementara STE ini terjadi di mitokondria. Jadi untuk mengangkut NADH dari sitosol ke mitokondria itu diperlukan ongkos sebesar 2 ATP. Maka hasil bersihnya sekarang tinggal 4. 6 dikurangi 2. Hasilnya adalah 4 ATP. Itu ya asalnya. Kemudian 2 NADH yang dihasilkan dari tahap dekarboksilasi oksidatif masuk ke STE, diubah menjadi 6 ATP, 2 dikali 3. NADH terbanyak ini dihasilkan dari tahap yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Begitu masuk ke STE, 6 NADH ini akan diubah menjadi 18 ATP. 6 kali 3, 18 ATP. Sementara 1 FADH itu akan dihargai sebanyak 2 ATP. Pada tahap siklus Krebs dihasilkan 2 FADH, masuk ke STE, diubah menjadi 4 ATP. Maka jumlah ATP yang dihasilkan dari tahap sistem transport elektron itu adalah 34 dikurangi 2 untuk organisme eukariotik, yaitu 32 ATP. Sementara untuk organisme prokariotik jumlahnya tetap, yaitu 34 ATP. Selain terjadi proses pembentukan ATP, di STE juga terjadi proses pembentukan H2O, ya, atau uap air, yaitu di sini itu ada oksigen. Jadi oksigen yang kita hirup dari proses pernapasan itu baru dipakai di tahap yang keempat ini. Dia berperan sebagai penerima elektron terakhir, sehingga disebut dengan aseptor terakhir, penerima elektron terakhir. Selanjutnya elektron tersebut akan berikatan dengan ion H membentuk H2O. Sehingga kita bisa lihat bahwa ATP itu 4 diperoleh secara langsung, disebut dengan fosforilasi tingkat substrat. 2 ATP diperoleh pada tahap glikolisis, kemudian 2 ATP-nya lagi diperoleh pada tahap
siklus Krebs. Ini ada 4. Sementara dari tahap sistem transport elektron diperoleh 32 ATP. Maka total ATP yang kita peroleh dari satu molekul glukosa jika kita melakukan respirasi aerob, artinya dengan menggunakan oksigen, itu sebesar 36 ATP. Demikianlah materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas mengenai materi ini, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.